Selamat berjumpa dalam kuliah pelajaran eh, bangunan tenaga air online via YouTube. Ya, pada kesempatan ini saya mau menjelaskan tentang bangunan tenaga air itu adalah merubah energi hidrolis menjadi energi listrik. Ya, jadi dalam hal ini kita bicara energi potensial itu adalah salah satu energi hidrolik yang kita temukan di dalam aliran sungai. Ya, jadi maka kuliah pada hari ini kita berbicara tentang air sungai, maksudnya adalah aliran sungai, keberadaan dan potensinya dalam hubungannya dengan pembangkit listrik tenaga air. Mari kita ikuti. Nah, aliran sungai. Daerah pegunungan lebih potensial menghasilkan hydropower atau pembangkit listrik tenaga air dibandingkan dengan daerah dataran rendah. Kenapa? Karena di daerah tersebut energi potensialnya, energi potensial itu kan beda tinggi, ya. Itu lebih besar dibandingkan dengan aliran di daerah dataran rendah. Ya. Namun demikian, ya, di sisi lain, ya, itu makin di pegunungan dia, di upstream, di dataran tinggi, ya, biasanya itu daerah tangkapan hujan sungainya makin kecil. Jadi kalau dia makin kecil, maka debitnya makin kecil. Nah, jadi di sini coba ya, dari satu sisi, di sini kita mendapatkan H. Itu adalah energi potensial tadi, beda tinggi. Artinya kalau dia terjal seperti ini kan ada beda tingginya, ini adalah, ini tebing gitu ya. Ini beda tingginya adalah H. Kalau dia datar, gini, nah ini kan untuk jarak yang sama, umpamanya ini hanya makin kecil kan, H1, H2 begitu. Jadi di sini kemungkinan H1 itu dengan H2 lebih besar, itu pada daerah terjal pasti lebih banyak. Itu yang pertama. Nah, jadi kondisi ini mengakibatkan bahwa pembangkit listrik tenaga air atau hydropower itu lebih potensial kalau berada di daerah ini. Nah, tapi di sisi lain, ya, di sisi lain, di daerah upstream ini, itu ya, ini A-nya A, luas catchment area-nya itu kan lebih kecil dibandingkan dengan lebih besar di daerah dataran, di daerah middle stream, ya, middle stream. Karena dia lebih besar catchment area-nya, berarti ini kan Q-nya juga lebih besar kan gitu kan, gitu. Nah, jadi kalau kita buatkan satu ilustrasi tentang catchment area atau watershed gitu ya, gini. Nah, kalau kita ambil titiknya di sini, itu catchment area-nya kan ini ya. Nah, akhirnya kita dapatkan Q di sini adalah katakan Q1 gitu. Tapi kalau kita ambil di sini, di titik ini, itu catchment area-nya kan hanya ini. Nah, berarti ini ya. Di sini kita dapatkan Q2. Dalam hal ini Q1 lebih besar dari Q2 kan gitu kan. Tetapi di sini mungkin saja ada H1 di tempat ini ya. Dan di sini ada H2. Di sini H1 lebih kecil dari H2. Nah, artinya di sini hanya kecil, di sini hanya besar. Di sini debitnya besar, ya, hanya kecil. Nah, energi itu
ya energi listrik itu adalah sama dengan fungsi Q dan H. Jadi kalau begitu gimana? Pada satu aliran sungai das, ya artinya daerah aliran sungai yang memiliki daerah tangkapan hujan tertentu, maka ada posisi tertentu sepanjang sungai tersebut. Dari mulai laut, ya ini ada muaranya dan ini upstreamnya, itu ada titik tertentu yang mendapatkan posisi yang paling tepat untuk satu penempatan PLTA. Nah, sekali lagi ya, jadi PLTA ini adalah satu bangunan hidrolis, ya, atau sarana-sarana hidrolis yang digunakan untuk mengubah, ya, untuk memfasilitasi pengubahan energi potensial atau energi hidrolik menjadi energi listrik. Jadi dalam proses ini prosesnya begini. Energi hidrolik itu akan dirubah menjadi energi mekanik, dan energi mekanik akan dirubah menjadi energi listrik, ya. Di sini kita kenal dengan sungai, di sini pengubahnya itu kita kenal dengan turbin, dan di sini kita kenal dengan generator, ya. Nah, PLTA itu adalah gabungan dari ini tiga-tiga. Jadi kalau kita mau bagi dari disiplin ilmu, ya, ini adalah teknik sipil, ya, ini adalah teknik mesin, dan ini adalah teknik elektro. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi gabungan ini semua. Jadi kita, bangunan tenaga air kita itu berada di sini sebelum sampai ke turbin, ya. Jadi ini mekanikalnya, ini elektrikalnya, ini civil worknya. Jadi kita berada di sana. Jadi kalau kita cerita tentang air, sumber daya air yang memiliki energi hidrolik. Jadi energi hidrolik itu apa saja? Energi hidrolik, ya, energi hidrolik ya, itu sama dengan energi potensial tambah energi kinetik, ya. Kemudian ada lagi namanya energi pressure, ya, tekanan, ya. Nah, jadi dalam setiap fluida yang bergerak, baik yang diam juga, ya, itu memiliki satu di antara tiga ini, atau ada yang dua, ada yang tiga. Semuanya ada, tetapi itu semua namanya adalah energi hidrolik. Nah, inilah melalui turbin. Turbin itu adalah satu seperti kincir angin, ya. Yang penting dia merubah energi ini menjadi putaran. Putaran itu gantikan ke shaft itu asnya itu sekarang karena sudah putaran, itu namanya energi mekanik, ya. Kalau energi mekanik, ya tinggal sambungkan ke generator, bisa jadi listrik dia. Jadi kira-kira ini dia. Jadi kita bicaranya adalah di titik yang saya bilang tadi, ya, di titik sungainya sampai dengan turbinnya kita perlukan apa namanya? Kita perlukan bangunan hidrolis. Bangunan hidrolis itu disebut di sini namanya adalah bangunan tenaga air. Oke? Lanjut. Nah, ini yang barusan saya sebutkan, ya. Jadi kita kalau bicara tentang energi, maka energi listrik yang dihasilkan di bawah aliran sungai berasal dari dua parameter utama, yakni energi potensial dan debit sungai. Jadi
energi tadi, kalau udah energi listrik dia gitu ya, itu adalah fungsi dari energi hidrolik tadi ya, dikali dengan fungsi Q, dikali dengan ini fungsi H ya, fungsi H, dikali fungsi Q, kali koefisien apa itu penyesuaian ya. Nah, jadi kalau demikian maka tadi saya katakan bahwa energi itu perlu kita yang optimum dalam satu aliran. Nah, optimum artinya apa? Di mana titiknya di sepanjang aliran sungai itu yang memiliki potensi yang optimum. Optimum artinya biayanya tidak melampaui benefit yang akan diperoleh dari daya yang dihasilkan gitu. Ya, biaya konstruksinya. Jadi biaya konstruksi itu ya biasanya yang paling besar itu adalah satu di bangunan hidrolis. Ya, bangunan hidrolisnya, kemudian atau bangunan tenaga airnya, kemudian disusul dengan transmisi ya. Kalau turbin itu mahal juga, tetapi ya dia hanya single mechanical barang supply untuk perubah itu dibandingkan dengan bangunan hidrolis, dia itu tidak termasuk mahal ya. Oke, jadi oleh karena itu maka penentuan lokasi PLTA pada alur sungai dilakukan sebuah penilaian appraisal, itu yang saya sebutkan tadi, termasuk pertimbangan jenis dan biaya bangunan air yang diperlukan, itu tentang biaya. Nah, jadi sudah jelas ya. Jadi bangunan tenaga air itu adalah sesuatu yang dipergunakan untuk memfasilitasi perubahan energi hidrolik menjadi energi mekanik, dan turbin akan digunakan untuk merubah energi hidrolik menjadi energi mekanik ya. Jadi kita akan bicara sampai titik turbin ini. Mata pelajaran kita ini sampai ke titik turbin, tidak terlalu mendalam kita pelajari, tetapi setidak-tidaknya kita bisa menghitung daya yang dihasilkan dan bagaimana karakter turbin-turbin secara umum, supaya kita bisa memahami bagaimana mengkonversi energi hidrolik menjadi energi mekanik dan sekalian bisa menjadi listrik melalui generator ya. Kita teruskan. Nah, karena kita berbicaranya adalah berkaitan dengan energi hidrolik, maka kita bicara dengan karakter sungai. Jadi ditinjau dari aspek morfologi sungai, sungai dibedakan atas sungai bercabang banyak dan sungai bercabang sedikit. Nah, ya. Jadi ada watershed itu lonjong begini ya. Ada watershed itu melebar begini. Nah, ini namanya bercabang sedikit, ini bercabang banyak ya. Ini memiliki karakteristik yang beda ya. Kalau sungai seperti ini ya, ini cabangnya mungkin tidak banyak ya, begitu. Sungai yang bercabang sedikit umumnya alur palung sungainya itu dalam. Jadi kalau yang ini umumnya palungnya dalam. Kalau yang seperti ini biasanya palungnya landai seperti ini. Apa perlunya ini bagi bangunan tenaga air? Kalau kita mau bikin bendung, di sini kan kecil dia, nggak panjang, nggak lebar, memang tinggi, tetapi karena sempit mungkin volume bendung ini tidak terlalu besar. Kalau di sini kita harus membuat volume bendung lebih besar. Artinya apa? Biayanya lebih besar. Oke? Nah, kemudian ini umumnya karena seperti ini stabil ini. Tebing kiri kanannya stabil, artinya batunya kuat. Jadi semua bangunan hidrolis yang kita bangun, pondasinya kuat. Tapi kalau di sini mungkin kita harus improve pondasinya karena mungkin tidak tidak cukup kuat ya. Jadi oleh karena itu
Ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam mempelajari sungainya. Jadi artinya ada watershed sungai, ini namanya watershed ya. Watershed itu ada yang tipenya yang beranak banyak, ada yang bercabang sedikit gitu ya. Nah, potensi hydropower ya atau PLTA yang dapat dimanfaatkan atau harnessable namanya pada sebuah aliran sungai bukan hanya ditentukan oleh debit dan topografi saja, tetapi tebing alur sungai juga menentukan ini. Yang ini tadi, tebing alur sungai. Karena bagaimana? Karena kalau kita bendung di satu tempat gitu ya, kalau tebingnya ini landai, ini kan bocor, jadi kita harus bikin tanggul, mungkin kalau panjang gitu ya, kan mahal juga ya. Di sini bocor gitu. Ada juga yang karena ini pegunungan gitu ya, ini pegunungan, jadi nggak perlu bikin tanggul. Cukup bendung, ada genangan beberapa kilometer backwater ke upstream, tetapi tidak memberikan dampak yang merugikan bagi masyarakat di sekitarnya gitu. Itu pentingnya yang ini. Nah, hanya biaya konstruksi untuk tanggul dan bendung-bendungan dipengaruhi oleh jenis atau karakteristik tebing sungai. Betul. Itu saya bilang tadi, kalau umpamanya ini kita bangun di sini, gitu ya. Mungkin sepanjang ini kita harus tanggul ini. Jadi biaya ini bisa mahal, tanggulnya saja. Belum lagi bendungannya sendiri gitu ya. Jadi kalau ini mungkin di sini kita buat, ini nggak perlu ditanggul. Kenapa? Tebingnya kiri kanan itu semua terlindung gitu. Nah, perhatikan. Jadi dalam hal karakteristik sungai ini kita perlu bijak dalam menentukan lokasi ya, lokasi PLTA. Dan karena ini menyangkut bangunan hidrolisnya ya. Nah, jenis bangunan hidrolis pun macam-macam juga. Kalau pondasinya tidak kuat, mungkin kita harus bikin tiang pancang, tambah lagi biaya kan gitu ya. Ataupun kalau tanahnya lembut, tiang pancang pun kita bikin harus tapaknya lebih lebar kalau kita mau bikin bendung. Mahal, lebar dan tebal gitu. Tapi kalau pondasinya kuat, misalnya batu cadas gitu ya, mungkin pondasinya tidak perlu pakai tiang pancang dan juga tidak perlu terlalu dalam, tidak perlu terlalu lebar gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu perlu di appraise, dinilai ya. Oke, ini tentang karakteristik sungai ya. Nah, ini adalah contoh bentuk aliran sungai. Ini adalah contoh yang bercabang banyak. Lihat ya. Ini ada ordonya ya, ordo 1, ordo 2, ordo 3 gitu, ordo 1, 2 gitu ya. Jadi ada ordo sungainya. Makin banyak ordo sungainya, makin lebar watershednya, makin banyak anak sungainya. Jadi tidak menyempit seperti yang satu lagi tadi ya. Nah, jadi watershed boundary ini setiap kita merencanakan bangunan tenaga air, setelah kita tentukan letaknya di mana gitu ya, apakah di sini, atau mungkin di anaknya ini gitu ya. Setelah itu kita harus bisa untuk mendefinisikan watershednya ya, luas watershednya mana. Kalau titik ini, ya ini luas watershednya. Kalau ini berarti mungkin ini watershednya, gini ya. Gitu. Nah, artinya apa? Watershed yang di upstream ini harus kita identifikasi, dan ini tidak boleh ada yang bocor. Kalau kita bangun bendung di sini, jangan nanti ini bocor di sini karena air makin tinggi, bocor di sini. Kalau begitu, mungkin daerah ini harus ditanggul, ini harus ditanggul gitu ya. Perhatikan, semua pekerjaan sipil untuk hal tersebut bisa mahal, ya. Nah, jadi itu semua adalah pekerjaan sipil. Jadi termasuk tanggul ini, bendungan ini, ya, bendungan ini sama tanggul ini. Apakah bendungnya bendung tanah, apakah
bendungnya bendung Batu Bronjong, apakah bendungan tanggul kita bentuk parafet, wall, konkrit, atau mungkin weirnya bentuk spillway seperti ini. Ini semua butuh pemilihan yang tepat, ya. Oke, ini tadi tentang watershed ya, atau bentuk daerah tangkapan hujan sebuah sungai. Jadi penempatan atau pemilihan PLTA, lokasi bendung PLTA itu seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya. Oke, kita teruskan. Nah, kedalaman dan kemiringan sungai. Ketinggian mercu bendung yang akan dibangun untuk keperluan PLTA pada alur sebuah sungai tergantung pada dalamnya sungai dan palung lembah di mana sungai tersebut mengalir. Itu seperti saya jelaskan tadi. Kalau palungnya begini kan, nah ini gini ya. Berarti kalau kita bikin bendung sini, berarti tinggi bendungnya kan sebesar ini, ya kan? Nah, ini adalah tebing sungai. Gitu. Nah, kalau kita potong ini bentuk ini, bisa saja bentuk bendung kita adalah seperti ini ya, gini. Nah, di mana ini adalah gitu. Nah, bangunan hidrolisnya, bangunan tenaga airnya itu adalah salah satu adalah bendung ini, di mana lebarnya adalah selebar B ini dan tingginya adalah setinggi H. Nah, airnya bisa saja seperti ini. Tapi yang kita perlukan adalah ketinggian minimum air yang kita mau ambil itu adalah diatur oleh mercu bendung ini. Ya. Nah, ya tentu saja kalau alurnya lebih lebar, pasti B-nya lebih besar kan gitu. Dan hanya tergantung, kalau hanya kita butuhkan setinggi ini juga, ya tingginya harus tinggi itu dan lebarnya lebih lebar gitu. Nah, jadi yang perlu didefinisikan adalah H itu kita mau ambil besarnya berapa. Nah, jadi kalau umpamanya kita ambil contoh begini lah ya. Ini kalau sungainya landai begini. Tapi kita mau ambil H yang besar gitu ya. H yang besar mungkin kita ambil di sini letak bendungnya gitu kan. Kalau bendung di sini kan berarti kan bisa pendek nih untuk bisa dapatkan H sebesar ini gitu. Nah, mungkin kita mau buatkan turbinnya di sini gitu ya. Nah, di sini turbinnya di sini gitu. Nah, berarti kan hanya ini turbin ya. Nah, kalau kita buat di sini lokasinya, kan tetap saja bendungnya harus kita buat setinggi ini kan. Supaya apa? Supaya H ini tercapai untuk turbin yang sama. Hanya kalau untuk turbin yang ini, kalau kita ambil H yang sama, di sini Q-nya akan lebih besar kan? Q2 ini Q1 gitu. Jadi Q2 sudah lebih besar dari Q1. Nah, pasti daya yang dihasilkan oleh lokasi bendung ini akan lebih besar dari yang ini. Tapi biaya untuk membuat bendungnya lebih kecil di tempat nomor 1. Gitu. Ya. Jadi ini bisa kita besarkan, tinggikan untuk mendapatkan H yang sama, tapi lokasinya lebih ke bawah gitu. Nah, jadi ini padanannya bisa tanggul seperti tadi karena mungkin saja ada tebing-tebing yang limpah. Nah, oleh karena itu maka kalau kita compare sungai yang dangkal dengan sungai yang dalam curam seperti ini di tempat yang sama, maka untuk sungai yang lebar seperti yang saya katakan tadi, ininya B-nya bisa lebih besar dan tingginya sama untuk tempat yang sama. Gitu. Baik, penetapan tinggi mercu bendung dimaksud tidak dipengaruhi oleh kemiringan aliran sungai, tetapi sepenuhnya dipengaruhi oleh kedalaman alur sungai. Ya, okay. Karena soal kemiringan itu kan slope-nya ya. Nanti toh setelah dibendung itu slope-nya itu akan tertimbun semua pakai air, tergenang semua air ya.
Jika sungainya dangkal, maka untuk pembangunan bendung PLTA dibutuhkan tanggul ke arah upstream. Itu sudah saya jelaskan tadi. Tinggi dan panjang bendung dimaksud tergantung kepada kondisi topografi dan elevasi tebing sungai di mana bendung dibendung. Dah, saya jelaskan tadi ini ya. Jadi ini adalah merupakan hal-hal yang ada kaitannya menentukan lokasi bendung. Bangunan tenaga air utama kita adalah bendung ya. Nah, elevasi yang tinggi dan debit yang besar. Sungai yang mengalir di daerah pegunungan dengan debit yang besar adalah merupakan sungai dengan potensi ketersediaan hidropor yang besar. Nah, ini penting. Nah, jadi ini kalau ada yang seperti ini adalah satu sumber daya alam yang baik untuk PLTA. Dia berada di daerah pegunungan dan debitnya juga besar gitu. Nah, jadi ini adalah merupakan potensi pembangkit listrik tenaga air yang besar pula karena bisa menghasilkan daya yang besar. Hal ini umumnya didapat di daerah dataran tinggi yang luas, di mana daerah tangkapan hujannya luas, curah hujannya besar, dan elevasinya tinggi. Nah, ini kalau kita lihat daerah-daerah yang seperti ini, yang luas itu adalah daerah-daerah yang punya daerah pegunungan. Kalau kita ya sepanjang Bukit Barisan, itu kan dataran tinggi ya. Hanya kalau dataran tinggi pun dia, kalau arealnya tidak terlalu luas, daerah tangkapan hujannya tidak terlalu luas, maka potensinya tidak terlalu besar juga. Ya. Jadi kalau kita lihat contohnya di sepanjang Bukit Barisan ini, itu semua lereng bukit ya, yang mengalir ke arah Lautan Hindia, ya, atau sungai yang bermuara ke Lautan Hindia, itu catchment areanya kecil-kecil. Kenapa kecil? Karena terjal dia ke arah sana. Contohnya kalau kita lihat di Tapanuli Tengah ya, ke arah Sibolga gitu. Yang ke arah Barus sana kecil-kecil semua sungainya. Ya. Yang ke arah Laut Selat Malaka ini, itu catchment areanya lebih besar dan potensi PLTA-nya banyak yang ke arah sini karena airnya besar dan lereng gunungnya sedikit lebih landai memang tapi lebih luas. Nah, ada saya lihat ya ada sungai yang agak terjal, agak besar di dataran tinggi, yaitu kalau di sepanjang Bukit Barisan ini Lawe Alas ya. Lawe Alas itu dari daerah Birun, dari Takengon sana, itu bermuaranya ke Singkil, ya. Itu di bawah namanya sungai itu Lawe Singkil ya. Kemudian Laur Nun itu bermuara ke Sungai Lawe Alas ini. Tapi itu dimulai dari daerah Kota Cane ke bawah, itu semua di lembah dia. Dan lembah perbedaan tingginya sampai ke Singkil sana nggak terlalu besar. Mungkin sampai pertemuannya dengan Laur Nun lah agak sedikit terjal ya. Tapi dari situ ke arah laut sudah agak mild slope. Nah, itu sungai besar ya. Jadi kita di sini di Sumatera Utara sampai ke Aceh ini ada beberapa sungai yang besar. Lawe Alas itu besar. Kemudian kalau di sini kita Sungai Wampu ya. Sungai Wampu itu juga besar. Tetapi yang punya head energi potensial besar itu hanya sampai turunan ke arah Langkat ini. Itu hulunya semua di Tanah Karo ya. Tanah Karo itu dataran tinggi, elevasinya sekitar 1100 di atas muka laut ya, 1100 di datarannya itu, dataran tinggi itu. Tapi begitu dia masuk ke Langkat ada drop kira-kira langsung terjunan itu ya sekitar 100 meteran ya. Setelah itu agak deras, setelah itu sudah mendering ya. Nah,
Nah, itu lumayan sudah ada PLTA Wampu ya, sudah ada dibangun di sana satu. Nah, hal-hal yang sama juga mungkin bisa kita lihat di beberapa tempat seperti Sigura-gura. Itu dataran tingginya kebetulan danau kan, Danau Toba, ya kan? Danau Toba itu elevasi airnya 905 meter di atas muka laut. Nah, ini elevasi yang cukup besar kan, dan potensinya waduk besar. Nah, dia bermuara ke Tanjung Balai, itu Sungai Asahan, ya, itu sampai Tanjung Balai. Tapi setelah dia melewati daerah Sampuran terakhir ya, yaitu dropnya ada beberapa drop dari mulai Danau Toba sampai ke Sampuran Harimau dulu namanya, itu turun sampai elevasi 300-an. Ya, berarti ada 600 meter turun ke sana. Nah, 300 sampai 400-an. Dari situ sudah mulai landai terus sampai ke Asahan sana. Nah, jadi yang sudah dimanfaatkan itu sampai titik yang 400 tadi ada 600 meter, 400 sampai 500 meter headnya itu sudah dimanfaatkan mungkin 7 atau 6 atau 7 bendung PLTA mulai dari Danau Toba itu sampai ke sampuran yang terjunan yang terakhir yang disebut namanya terjunan Sampuran Harimau ya. Sekarang udah nggak nampak lagi tuh, sampuran udah dialihkan jadi turbin ya. Baik, untuk memanfaatkan energi hidrolik ya pada sungai yang terletak pada elevasi yang tinggi memiliki debit yang besar, ada kalanya dalam pembangunan PLTA di lokasi demikian rupa diperlukan pembuatan terowongan. Ya, kalau kalian nanti ada waktu ya studi excursion gitu ya, kalau bisa ke Sigura-gura itu semuanya diversion channelnya itu terowongan ya. Jadi dari alur yang sempit itu dibangun bendung, kemudian dari bendung itu ke arah turbinnya itu ada terowongan, semua adalah pengalihan airnya itu semua pakai terowongan. Jadi ada, kalau ada 7 bendung itu ada 7 terowongan di situ. Nah, jadi kalau ke situ mau ke dalam terowongan itu kita harus pakai elevator dari atas ke bawah, di bawah itu terowongan semua ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi apa namanya aliran airnya ke arah turbinnya semua melalui terowongan itu. Nah, jadi memotong gunung, bukit, dan pemanfaatan energi potensial umumnya dilakukan secara bertingkat atau cascade. Ya, jadi seperti saya katakan tadi, kalau beda tinggi, ini saya kasih contoh karena kebetulan saya dulu bekerja di PT Inalum. Ya, jadi pada saat pembangunannya dulu saya ada di sana sehingga saya bisa melihat semua konstruksi bangunan air itu, dan sekalian untuk normalisasi sungainya kebetulan saya akan pelakunya di situ ya, sehingga saya bisa lihat itu semua. Dan itu kenapa saya bilang tadi sampai hari ini sudah ada 6 atau 7 dam ya, saya nggak tahu pasti, tapi waktu saya dulu bekerja di sana itu dibangun 2, satu tangga, satu Sigura-gura. Jadi 2 itu dulu dibangun pada saat kita bangun di awalnya. Belakangan ada 3 atau 4 ya dibangun oleh PLN, dibangun oleh pemerintah Indonesia. Nah, apakah seluruhnya sudah selesai? Saya belum evaluasi, belum lihat datanya, tetapi saya tahu bahwa itu sedang dibangun. Dan semua itu pakai terowongan dan cascade. Cascade maksudnya bertingkat. Nah, makanya 7 bendungnya, 6 ya, 6 atau 7 lupa saya. Tapi pertama kita bangun 2. 1, 2, 3 itu cascade gitu. Jadi mungkin satu bendung untuk 50 meter, ada yang 60 meter, ada yang 70 meter, mungkin ada 30 meter gitu. Satu turbin. Nah, tapi semua itu debitnya hampir sama karena nggak ada air yang terbuang ya. Nah, keluar dari sini, masuk turbin ini, masuk lagi ke alur. Dari alur masuk lagi, masuk lagi. Jadi itulah sebabnya kenapa disebut hydropower ini adalah sustainable energy. Dan air yang keluar itu seluruhnya
akan sampai di Tanjung Balai melalui Sungai Asahan, nggak ada yang hilang. Jadi kalau ada sawah di downstream PLTA ini, airnya nggak terganggu karena air itu tetap hanya lintas saja untuk mutar turbinnya. Nah, inilah disebut salah satu energi terbarukan atau sustainable energy, di mana bangunan hidrolis utamanya adalah bendung. Dalam hal daerah sempit gini dan terowongan, ya terowongan itu juga bangunan hidrolis karena di dalam itu bisa sifatnya adalah aliran terbuka, kecuali dari satu settling tanknya ke turbin itu harus pipa pesat, namanya penstock, ya. Pipa pesat itu penstock dan itu pipa bertekanan, pressurized. Nah, jadi itu juga bagian dari bangunan tenaga air. Nah, ini saya hanya mau kasih contoh bagi Anda teknik sipil ya. Ini harus bisa membaca peta topografi. Ini adalah salah satu contoh peta topografi di mana garis-garis yang bengkok-bengkok ini semua ya, yang bengkok-bengkok ini semua adalah garis ketinggian, disebut namanya transis. Garis transis atau contour line. Itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang sama tingginya, gitu ya. Jadi kalau begitu, kalau salah satu contohnya ini dituliskan 1000 ya. Di sini 1220. Berarti ini puncak bukit, ini lerengnya ke bawah gini ya. Terus begini. Jadi kalau ini mau titik 1, ini titik 2, itu pasti begini dia. Ini titik 1-nya, ini titik 2-nya. Artinya apa? Dengan melihat ini, kalau ambil skalanya, Anda bisa tahu jaraknya dari sini kemari berapa, gitu ya. Di peta berapa, kalau dikonversikan ke skala berapa, gitu. Jadi kalau ada 1/20.000, gitu kan. 1/20.000, itu artinya apa? 1 cm di sini, itu adalah sama dengan 200 meter di lapangan, gitu. Ya. Jadi kalau 200.000 gitu kan, nah, itu bagaimana pula? Jadi harus tahu skalanya, skala peta itu, supaya Anda bisa menggambarkan kemiringan ini. Dan ini Anda dapat L, kemudian Anda dapat ketinggian, Anda dapat slope. Slope inilah yang menentukan penempatan bendung-bendung tadi, apakah di sini, apakah di sini, apakah di sini. Lihat contour line-nya ini. Jadi salah satu pemahaman yang harus Anda ini karena ilmu kurtanah ya. Jadi peta ini selain bisa membacanya, Anda bisa menggambarkannya. Karena di lapangan nanti untuk merencanakan satu lokasi bendung seperti itu ya, Anda harus buatkan peta contour line, transis lokasi di mana letak bendung itu yang lebih detail. Lebih detail artinya apa? Contohnya kalau ini, mungkin satu transis dengan transis lain beda tingginya 10 meter. Tapi kalau Anda membangun satu bangunan hidrolis, Anda harus buatkan perbedaan tinggi garis transis itu 0,5 meter, at least. Supaya apa? Supaya Anda tahu bisa menghitung secara cermat semua volume, galian, timbunan, beton cor, tulangan, segala macam. Kalau nggak Anda nggak bisa membangunnya dengan benar. Dan oleh karena itu maka syarat pertama, Anda harus bisa baca peta dan bisa membuat peta. Ya, harus bisa membuat peta topografi seperti ini. Zaman sekarang ini mungkin sudah lebih canggih ya teknik untuk membuat peta topografi seperti ini. Tapi ini harus ada ground survey. Nah, bisa sekarang itu pakai remote sensing namanya ya. Remote sensing itu sekarang lebih modern lagi dengan jarak pendek, bisa dengan drone ya. Kalau dulu mungkin pakai satelit, itu lebih kasar.
Tapi sekarang kalau ada drone itu bisa gambar, tapi tetap saja kita tidak bisa secara akurat ya, walaupun ada GPS yang Anda bisa tetapkan elevasinya, mungkin ada eh, Google Map Pro gitu ya. Tapi tetap saja itu adalah estimasi. Untuk preliminary mungkin Anda bisa gunakan, tapi kalau untuk desain detailnya Anda harus lakukan ground survey dan harus bisa membuat peta seperti ini ya, yang lebih detail. Sekali lagi, contour line adalah garis-garis seperti ini, adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang elevasinya sama. Ya. Jadi ini yang penting saya kira ya untuk dipahami dan harus tahu itu. Sebelum Anda terjun ke lapangan, jangan nanti lihat peta seperti ini jadi mumet. Kalau orang sipil, teknik sipil melihat peta ini sangat komunikatif. Dan kita mengerti mana sungai dan mana tebing. Mana puncak tebing, mana lembah gitu ya. Itu harus dipahami. Seksama pelajari ini supaya dalam pembuatan detail desain bangunan tenaga air di lapangan nanti Anda setelah selesai dari perguruan tinggi ini jangan gelagapan ya. Nah, jadi sekali lagi ya, kalian semua harus paham membaca peta topografi, dalam hal ini transis atau contour line. Tadi saya katakan bahwa contour line itu adalah garis yang menghubungkan titik-titik yang sama tingginya. Jadi ingat selalu bahwa tidak ada garis contour line ini yang berpotongan. Ya, lihat ini kan, ini tidak ada yang berpotongan. Jadi biasanya ya kalau begini modelnya, ini bukitnya, ini lembahnya. Jadi kalau umpamanya seperti ini ya, ada apa namanya yang mengerucut seperti ini, itu dia kan dari tinggi ke rendah gitu. Berarti bisa menunjukkan yang mana lembah, yang mana bukit gitu ya, yang mana punggung, mana lembah gitu. Nah, yang penting garis transis itu tidak pernah berpotongan. Jadi kalau nanti disuruh Anda membuat garis transis dengan mengukur ketinggian-ketinggian elevasi di lapangan, kalau Anda gambarkan ada yang berpotongan, udah pasti salah ya. Nah, ini adalah contoh potongan memanjang dari kondisi transis yang ini tadi ya. Kalau kita punya foto gambar topografi sudah lengkap seperti ini, kalau skalanya dapat, Anda sudah bisa menggambarkan ini ya, menggambarkan kemiringan daripada aliran sungai itu. Jadi contohnya begini ya. Kalau sungai ini dari titik ini ya, katakan dari titik ini ya sampai ke titik ini gitu ya. Ini kan sungai ini sampai titik ini. Itu bagaimana sih kemiringannya? Jadi contohnya itu adalah seperti ini. Itulah longitudinalnya. Jadi kalau demikian, berarti yang saya sebutkan pertama tadi, kalau kita ambil umpamanya di sini bendungnya, kemudian turbinnya kita letakkan di sini gitu ya, muka air di bendung sekian, berarti H yang bisa kita gunakan untuk memutar turbin kita adalah sebesar ini, dan Q-nya adalah berapa besar Q yang kita masukkan dari diversion channelnya, pengalihnya ya. Setelah kita bendung, kita alihkan dengan ini. Artinya kenapa dialihkan? Tidak semua air yang di sini kita ambil supaya ini bisa terjamin besarannya. Sehingga terjamin besarannya dan tidak ada kemungkinan pipa pesat kita itu separuh, cuman terisi gitu. Karena itu nggak boleh nanti turbinnya, baling-baling turbinnya itu bisa kena kavitasi namanya, bisa patah. Karena ada udara gitu ya. Nggak boleh, dia harus selalu terisi air dan tidak boleh ada udara di dalam. Oleh karena itu maka
pemilihan Q design ini itu diatur melalui diversion channel. Diversion channel ini juga adalah merupakan bangunan tenaga air, ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh bangunan terjun. Ini foto ini saya ambil ya, ini adalah dulu terjunan sampuran harimau katanya di Sigura-gura itu dulu. Mungkin ini sekarang airnya udah nggak ada lagi ataupun ada pun kecil karena itu sebagian airnya itu di ini namanya ada PLTA Sigura-gura ya, di atasnya ada PLTA Tangga. Di Sigura-gura itu diambil di satu tempat di sini, udah di diversion, dia mungkin terowongan dari sini, nanti airnya sudah dekat elevasi ini memang balik kemari ya, tetapi sudah melalui terowongan, gitu. Jadi air ini ya hanya kalau hujan lebat, lebih dari yang diperlukan melalui diversion channelnya ini, diversion channel, maka itu mungkin ada ini nampak. Kalau dulu seluruhnya adalah seperti ini. Ini adalah terjunan Sigura-gura yang di ujung. Ini terjunan harimau namanya dulu ya. Sekarang kalau kalian ke sana mungkin masih ada tapi tidak sebesar ini. Oke. Nah, ini adalah contoh dari aliran air yang tadi penampangnya sempit, tetapi dasar sungainya stabil karena ini batu semua ya, tidak ada tererosi dan dia tetap sempit seperti itu sehingga membendungnya pun gampang dan bendungannya pun stabil ya. Jadi ini adalah kondisi alamnya yang membuat PLTA Sigura-gura itu adalah salah satu PLTA terbesar di Indonesia, di Sumatera Utara. Kalau yang di Jawa itu ada Saguling segala macam itu lebih besar ya. Tetapi ini cukup besar. Kalau kapasitasnya digabungkan semua yang ada itu cukup besar. Jadi ini adalah contoh dari PLTA di mana di sini ada pertama ada bendung ya, bendung, kemudian ada diversion channel ya, diversion channel, kemudian ada bak penenang, kemudian ada pipa pesat, kemudian ada turbin ya, kemudian ada generator ya, baru ada transmisi ya. Ini adalah padanan dari ini, dan transmisi ini sebagian besar listriknya yang dua ini ya, Tangga sama Sigura-gura itu ditransmisikan ke Kuala Tanjung ya, di daerah Kuala Tanjung lewat tebing tinggi sedikit ke sana ya. Jadi itu untuk peleburan aluminium dulu ya, sebagian ke masyarakat. Nah, ini adalah bagian yang perlu diketahui bahwa kalau ada terjunan begini berarti sudah ada potensi untuk PLTA. Ya, karena itu adalah beda tingginya sudah jelas nampak secara fisik. Ini kalau di sini ini sekali terjun ya, ini sekali terjun lagi di atasnya, dan ada beberapa terjun itu disatukan masuk ke turbin ya. Nah, sekarang iklim curah hujan itu berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain di Pumawe. Ini namanya iklim ya, sehingga pada sungai dengan daerah tangkapan hujan yang luas dan pada wilayah dengan curah hujan yang tinggi, maka dapat dipastikan debit sungai tersebut juga besar, dan sebaliknya ya. Nah ini, jadi sudah kita jelaskan tadi itu ya. Oleh karena itu iklim mempengaruhi perencanaan sebuah proyek PLTA, terutama bangunan-bangunan hidrolis atau bangunan tenaga airnya. Nah, karena begini, kalau iklimnya musim keringnya panjang, tapi ada juga musim hujan yang besar gitu ya. Ya mungkin bangunan hidrolis itu kebijakannya harus ada tampungan lah, storage gitu. Supaya apa? Supaya
pada musim hujan air bisa tertampung, pada musim kemarau ya bisa dikeluarkan untuk memutar turbin gitu ya. Jadi berarti kalau kita mau bikin bendungan, bendung sama bendungan kan beda ya. Kalau bendung hanya mengempang saja, kalau bendungan itu menghempang dan menyimpan air. Jadi berarti kan konstruksinya kan beda nih. Konstruksi bangunan airnya satu, bendungan itu adalah menahan gaya hidrostatis mutlak. Tapi kalau bendung saja bisa merangkap sebagai spillway dan bisa merangkap sebagai mengempang saja, tapi tidak menyimpan, ya, gitu. Nah, iklim adalah merupakan bagian daripada alam, ya, dan tidak ada yang mampu untuk memperkirakannya dengan tepat. Kalau forecasting dengan statistik, itulah tugas kita sebagai hidrolog, teknik sipil, ya. Kemudian dalam merancang proyek PLTA dibutuhkan suatu besaran debit sungai yang dapat digunakan dengan dasar perencanaan peninsula tersebut. Itu yang saya bilang tadi, Q yang masuk ke diversion channel itu, dan berdasarkan Q inilah desain semua bangunan hidrolis yang ada di sepanjang saluran diversion itu. Ya. Baik kalau di situ ada umpamanya sipon, ada bridge, ada open channel, ada terowongan, semua didesain berdasarkan Q yang harus lewat ini. Ya, oke. Berkenaan dengan perkiraan debit rencana yang digunakan pada perencanaan sebuah PLTA, maka pendekatan analisis probabilistik hidrologi yang tersedia metode yang umum digunakan. Nah, ini persoalannya, karena debit itu tidak ada yang perfect, bisa dipastikan, maka harus didekati dengan probabilitas. Nah, kalau tidak mau ada resiko air kurang, maka disarankan membuat PLTA ini dengan debit minimum. Tapi kalau dengan debit minimum, itu mungkin daya yang dihasilkan pun minimum kan gitu. Maka ada kalanya orang membuat alternatif untuk debit antara minimum sampai debit tertentu gitu, debit rata-rata gitu. Nah, ini adalah seni dalam menentukan desain PLTA, dan kalau sudah didesain debitnya, bangunan hidrolisnya akan mengikuti itu. Harus diatur dengan bangunan hidrolis, gitulah artinya. Ya, jadi bangunan PLTA, bangunan tenaga air. Jadi debit itu awalnya dari probabilistik, berarti kan ada kemungkinan tidak dipenuhi, jadi ambil pengendaliannya dengan bangunan tenaga air, ya. Nah, jadi dengan demikian bahwa bangunan tenaga air itu terdiri dari, ya, bangunan yang bisa bisa mengatur kontrol structure. Apa biasanya yang diatur? Elevasi, ya. Kemudian ada bangunan yang diperlukan untuk conveyance. Apa artinya? Menghantar, ya. Menghantarkan air dari satu tempat ke tempat lain. Dalam hal ini adalah dari lokasi bendung ke turbin. Ya. Kemudian harus ada bangunan yang untuk mengukur. Apa yang harus diukur? Kalau ini apa yang harus dikontrol tadi? H, kan gitu ya. Apa yang harus diukur? Ini Q. Harus kita pastikan bahwa dengan hydraulic structure yang kita buat, debit itu terukur. Pasti Q-nya berapa, H-nya berapa. Gitu. Kemudian apa lagi? Bangunan tenaga air yang perlukan. Ini dalam hal kita membuat bangunan ini bagaimana caranya supaya sedimen jangan masuk ke turbin, gitu kan? Sedimennya tidak masuk ke turbin, berarti kita harus ada punya
satu bangunan sediment trap, sand trap, dan kontrol, gitu kan. Nah, jadi artinya di tempat tertentu di sepanjang sistem kita ini harus kita buat bangunan yang bisa menangkap pasir dan lumpur, jangan sempat masuk ke turbin atau masuk ke penstock gitu. Nah, kemudian ada ada kadang-kadang kita kan perlu maintenance ya. Kalau ada maintenance, debit itu harus bisa kita tutup gitu. Nah, berarti harus ada bentuk hidrostruktur yang bisa menutup pintu ya, pintu buka dan tutup. Supaya apa? Kalau ada perbaikan, kita bisa alihkan airnya sehingga kita bisa tutup dulu debitnya, tapi tidak merusak kalau kita buang saja sembarangan gitu ya, kan bisa membuat tanah tergerus atau longsor gitu. Jadi harus disiapkan bangunan tenaga air yang memungkinkan ya membuang air itu selama masa perbaikan tertentu. Jadi ini harus dirancang ya sepanjang ini. Nah, setelah itu selesai semua, maka urusan teknik sipil sebenarnya sudah selesai sampai ujung pipa pesatnya. Kemudian harus ada pipa pesat ya. Satu lagi adalah pipa pesat ya. Pipa pesat ini artinya pipa yang pressurized. Harus dipastikan bahwa setelah masuk ke pipa pesat ini tidak ada udara di sana. Jadi nggak boleh ada udara sehingga tidak terjadi kerusakan dalam blade dari turbin ya. Kemudian satu lagi, harus kita fasilitasi pipa pesatnya sedemikian rupa supaya jangan terjadi water hammer gitu kan. Nah, ini adalah bagian-bagian bangunan tenaga air. Bagaimana caranya untuk membuat jangan sempat ada terjadi water hammer. Water hammer itu begini. Kalau umpamanya ada seketika orang bekerja menutup pintu di bawah gitu kan. Ini kan mati. Kemudian dari atas namanya juga energi potensial, gravitasi kan. Nekan terus. Ada gelombang ini berhenti ke atas, ini nekan, itu pipanya bisa kena water hammer, bisa pecah ya. Jadi oleh karena itu harus didesain sedemikian rupa kalau ada potensi seperti itu, siapkan ini semua. Jadi inilah bagian yang kita kenal dengan bangunan tenaga air ya. Jadi udah sampai di turbin, maka itu udah mekanikal. Itu pemilihan turbin segala macam itu udah mekanikal. Nanti akan kita bicarakan secara garis besar jenis-jenis turbin dan karakter turbin dan bagaimana mengkonversikan energi kinetik ini menjadi energi listrik melalui turbin dan generator. Sampai disitulah nanti ruang lingkup kuliah kita ini mudah-mudahan Anda bisa ikuti secara seksama, ikuti dari awal ya. Ini sudah ada saya berikan kemarin video yang kuliah pertama, kemudian ini adalah video yang kedua, kemudian sebelumnya ini ada teks ya, baca itu, kemudian pahami dengan seksama dan nanti kuliah-kuliah berikutnya Anda akan bisa memahami lebih jauh kemana ini arahnya ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini Anda ini yang sudah mempelajari teknik sumber daya air akan tertarik untuk mendalami bidang-bidang teknik sumber air ini, terutama bangunan hidrolis ya. Saya kira sekian saja pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Salam.